Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran terancam batal pemirsa setelah delegasi Iran walk out dari pertemuan. Ya, delegasi Iran yang dipimpin juru bicara parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dihadiri Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Seperti Anda lihat ini ya, mereka meninggalkan ruang konferensi pers di Bergenstock, Swiss. Dan situasi awkward moment terjadi ketika perwakilan dari Iran justru tidak bersedia hadir. Ya, mereka pergi setelah bertukar sapa singkat dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang bertindak sebagai mediator bersama Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pemirsa, delegasi Iran bahkan menolak untuk tampil di depan umum untuk foto bersama delegasi Amerika Serikat dan memilih langsung pulang ke Iran. Lantas, muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan delegasi Iran walk out seperti ini? Ternyata penyebabnya rupanya pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Iran soal penerapan tarif tol dan penutupan Selat Hormuz. Ancaman Trump dilayangkan saat memberikan wawancara eksklusif kepada jurnalis jaringan TV miliknya Fox News. Trump menyebut jika Iran menutup Hormuz mereka tidak akan punya negara lagi. Trump bahkan mengancam delegasi Iran tidak bisa kembali ke negara mereka jika tetap menutup Hormuz. Ini dia cuitannya. Trump juga menambahkan, Iran masih militarily stop their highly paid proxy Lebanon from causing trouble. Jadi Trump menambahkan agar Iran segera menghentikan kekacauan yang dibuat proksi mereka yakni Hizbullah. Jika tidak, Amerika siap menggempur Iran lagi. Ghalibaf pun menanggapi ancaman Trump dengan menyebut angkatan bersenjata Iran siap meresponnya. Ini bingung ya, kok tiba-tiba memanas lagi. Ya, pemirsa, detik-detik delegasi Iran memutuskan walk out dari pertemuan perundingan damai dengan delegasi Iran. Maksud kami dengan delegasi Amerika, viral di media sosial. Terlihat delegasi Iran sempat berada di ruang pertemuan bersama delegasi Amerika Serikat. Dalam video yang beredar di media sosial, Menlu Iran Abbas Araghchi tiba di ruangan pertemuan dan langsung disambut pelukan hangat Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Sharif dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani bertindak sebagai mediator. Keduanya berbincang sesaat sebelum Araghchi kembali bergabung dengan anggota delegasi Iran lainnya. Diduga saat delegasi Iran berdiskusi itulah, Araghchi mengetahui soal ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran. Tanpa berbasa-basi, Araghchi langsung meninggalkan tempat, sementara seorang anggota delegasi menemui Sharif dan Al dan memberitahu yang terjadi. Mengetahui kepergian Araghchi, Wapres Amerika Serikat J.D. Vance tampak terkejut. Vance lalu mendatangi Sharif dan Al Thani dan berdiskusi tentang apa yang terjadi. Insiden ini pun menimbulkan kebingungan di antara seluruh anggota delegasi yang hadir. Meski diwarnai walkout delegasi Iran, perjanjian bersama Amerika Serikat membuahkan kesepakatan, pemirsa. Ya, ini adalah pernyataan bersama pemerintah Pakistan dan Qatar ya, di mana para pihak terlibat sepakat membentuk komite pengawas khusus untuk memantau jalannya pelaksanaan MOU dalam 60 hari ke depan. Amerika dan Iran sepakat mulai menghentikan operasi militer di Lebanon. Sebenarnya udah ada kesepakatan tersebut ya, dan Menlu Araghchi pun sebelumnya mengapresiasi upaya mediasi oleh Pakistan dan Qatar menghentikan perang di Lebanon yang disebutnya sebagai ujian pertama yang sebenarnya. Ya, sebenarnya usai perundingan damai Amerika Serikat dan Iran, harga minyak sudah kembali turun ke $80 Amerika Serikat per barel. Harga minyak terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak dunia berbalik melemah pada perdagangan Senin setelah mediator Qatar dan Pakistan mengumumkan Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati peta jalan mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari. Harga minyak sempat menguat pada awal perdagangan Asia, namun kemudian terkoreksi setelah muncul optimisme terkait kelanjutan dialog Amerika Serikat dan Iran.
Harga minyak Brent dan West Texas Intermediate berfluktuasi. Kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Agustus sempat menguat pada awal perdagangan Asia sebelum akhirnya turun 0,38% menjadi 80,26 dolar Amerika Serikat per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat untuk pengiriman Juli memangkas lonjakan sekitar 3% yang terjadi sebelumnya dan diperdagangkan sekitar 1% lebih tinggi pada level 77,52 dolar Amerika Serikat per barel. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah perundingan di kawasan Resor Bugenstock, Swiss, Qatar dan Pakistan menyatakan kedua negara akan melanjutkan negosiasi teknis sepanjang pekan ini. Selain itu akan dibentuk komite tingkat tinggi mengawasi proses mediasi. Sementara data pengiriman menunjukkan jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz turun tajam pada Minggu 21 Juni 2026 setelah Iran mengumumkan telah kembali menutup Selat Hormuz dengan alasan pelanggaran Israel dan Amerika Serikat terhadap kesepakatan perdamaian sementara. Pasokan minyak Timur Tengah saat ini hampir kembali ke level sebelum perang jika memperhitungkan minyak mentah yang tersimpan di fasilitas penyimpanan maupun di atas kapal tanker. Namun melimpahnya pasokan saat ini lebih banyak disebabkan pelepasan persediaan ketimbang pemulihan produksi. Kondisi ini membuat pasar tetap rentan terhadap gangguan pasokan setelah stok yang ada mulai menipis. Apabila gangguan pasokan berlangsung dalam jangka panjang, kondisi ini justru dapat mempercepat transisi menuju kendaraan listrik. Percepatan adopsi kendaraan listrik berpotensi mengurangi permintaan minyak mentah dalam jangka panjang dan meningkatkan risiko pelemahan harga minyak. Di tengah meningkatnya ancaman dari Amerika Serikat dan Israel, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei akhirnya muncul ke publik. Terlihat Khamenei berbaur dengan warga di sebuah pusat perbelanjaan di Teheran. Ya, menarik pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei membuat penampilan publik yang mengejutkan. Dalam rekaman beredar di media sosial kita bisa saksikan bersama ya. Khamenei mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan di Teheran, berbaur dengan warga lainnya. Tanpa pengawalan ketat, kehadirannya menarik perhatian pengunjung. Bahkan, dia tidak menunjukkan privilege sebagai pejabat, ia malah terlihat antri untuk ikut melakukan pembelian berdiri bersama warga lain tanpa perlakuan khusus. Aksi ini dinilai sebagai pesan simbolis kepada dunia bahwa kepemimpinan Iran tetap merasa aman dan tidak terintimidasi oleh tekanan maupun ancaman dari pihak luar. Sementara itu Netanyahu bersumpah pasukan Israel tetap berada di Lebanon Selatan selama diperlukan. Saat pembicaraan AS-Iran dimulai, Israel tetap akan melanjutkan operasi militer mereka di Lebanon Selatan selama diperlukan. Namun sejatinya hal ini merupakan langkah yang dapat membahayakan negosiasi perdamaian antara AS dan Iran. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. למטרה קדושה זו הקדשתי את חיי מאז נפילתך, יוני. Amerika berikan ancaman kepada Israel yang terus melanggar gencatan senjata dan membuat perjanjian damai AS Iran malah di ujung tanduk. Benjamin Netanyahu bahkan menekankan pemerintahan Israel berdiri sendiri, tidak bisa dipengaruhi oleh perintah Amerika sekalipun. The head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Amerika berikan ancaman kepada Israel yang terus melanggar gencatan senjata dan membuat perjanjian damai AS Iran di ujung tanduk. Serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan saat AS dan Iran sibuk mencapai kata damai. Hal ini sangat mempengaruhi perjanjian AS Iran karena penarikan pasukan Israel di Lebanon dan penghentian serangan di Lebanon masuk ke dalamnya.
Netanyahu bergeming. Ia menekankan pemerintahan Israel berdiri sendiri dan tak bisa dipengaruhi oleh perintah Amerika. You know, in the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interests. I stand for the interests of Israel. Hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini mengalami keretakan yang signifikan menyusul perbedaan strategi terkait upaya damai AS-Iran dan konflik di Lebanon. Ketegangan diplomatik memuncak setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump menempuh jalur diplomasi dengan Iran. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Amerika angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancamannya kepada Israel. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Operasi militer Israel di Lebanon terus berlanjut meski perjanjian damai telah ditandatangani. Bahkan juru bicara militer Israel membantah laporan yang menyatakan bahwa AS telah memberitahu Iran bahwa Israel tidak akan meningkatkan konflik di Lebanon. ואנחנו נמשיך לעשות את זה. כל מה שקשור בהסכמים שקשורים לדרג המדיני, זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות. כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול. ראשית, תראי, אנחנו פועלים על פי הנחיות הדרג המדיני. כל עוד ההנחיות לא משתנות, אנחנו ממשיכים לפעול על פי ההנחיות שקיימות כרגע. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancaman kepada Israel. JD Vance mengatakan Israel seharusnya tidak mengganggu perjanjian damai AS-Iran dengan terus menyerang Lebanon, karena sekutu satu-satunya yang dimiliki Israel adalah Amerika. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Angkatan Udara Zionis Israel telah melakukan penghancuran dan membunuh pejuang Hizbullah dengan menyerang setidaknya 100 target di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Hal ini tentunya mengabaikan perjanjian damai AS-Iran yang seharusnya bisa menghentikan operasi militer di semua lini termasuk Lebanon. Ya, kita harapkan gencatan senjata dan perdamaian segera terwujud ya. Akan tetapi, seolah tak peduli dengan gencatan senjata yang disepakati, Israel terus menyerang Lebanon tanpa henti dengan melancarkan lebih dari 150 serangan. Kepala IDF malah memperingatkan pasukannya tetap siaga menghadapi pertempuran baru di Lebanon Selatan di tengah-tengah pembicaraan AS-Iran di Swiss. Eskalasi konflik di Lebanon Selatan yang melibatkan serangan udara dan artileri terus menimbulkan korban jiwa termasuk warga sipil. Seolah tak peduli dengan gencatan senjata yang disepakati, Israel terus menyerang Lebanon tanpa henti dengan melancarkan lebih dari 150 serangan. Kepala IDF malah memperingatkan pasukannya untuk tetap siaga menghadapi pertempuran baru di Lebanon Selatan di tengah pembicaraan AS-Iran di Swiss. Ia memperingatkan pasukannya untuk siap melanjutkan pertempuran jika diperlukan. Pasukan pertahanan Israel mengatakan diplomasi gencatan senjata tidak akan memperlambat apa yang mereka lakukan di Lebanon dan menyatakan bahwa pasukan akan terus menyerang Hizbullah selama diperlukan kecuali kepemimpinan politik Israel memerintahkan perubahan. חיסלנו עשרות מחבלים בתקיפות האלה. תקפנו עד כה בעוצמה. התקיפות יימשכו ככל שידרש.
לוחמינו בדרום לבנון ממשיכים להשמיד תשתיות טרור כל העת, לתאר את המרחב ממחבלים וממצאי לחימה ולהשמיד תוואי תת-קרקע משמעותיים. Gelombang serangan Israel ke Lebanon terjadi ketika perhatian internasional tertuju pada upaya diplomatik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Namun sejumlah anggota kabinet Israel menolak mengaitkan kesepakatan Iran dengan penghentian operasi militer di Lebanon dan kehadiran militer Israel di Lebanon Selatan akan tetap dipertahankan. Warga di Bin, Lebanon kembali ke rumah mereka pasca penarikan pasukan Israel di kawasannya. Miris, rumah mereka hancur bak dilanda gempa bumi skala besar. Rumah-rumah hancur, bangunan-bangunan rata dengan tanah. Inilah kondisi terkini di kawasan Diblin, Lebanon. Warga berjalan melewati desa yang porak-poranda, meninjau kerusakan dan sisa-sisa properti mereka. Warga desa Diblin di distrik Marjayun mulai kembali ke rumahnya masing-masing setelah pasukan Israel menarik diri. شوفي ما بتنشاف يا اخي شوف يعني زلزال او هزه ارضيه ما بعرف بركان فيها هون براكين مش بركان واحد مثل ما انك شايف خراب وين ما كان يا استاذنا. صرنا هذا الشهر الخامس هلا اللي نحن كنا مش قادرين فيه نفوت على ضيعتنا بس هلا الحمد لله وللاسف هي بتبعد كنا نحن 2 كيلومتر او 3 كيلومتر ومش قادرين نفوت عليها حتى نوصل لعند اول الضيعه كان مسكر من الجيش اللبناني كانوا مسكرين الجيش اللبناني حفاظا على سلامه العالم انه هن ما بدهم يخلفوا حدا يفوت على الضيعه بس الحمد لله هلا كتر خير الله هي نحن بضيعتنا وهيدا كل المشهد اللي قدامك هيدا ان شاء الله بهمه اهل الضيعه والاوادم والطيبين وكله بيرجع إن شاء الله. Kantor Berita Nasional melaporkan bahwa pada hari Jumat, tim dari Resimen Zeni Angkatan Darat mulai memasuki kota Diblin dan Balat. Mereka ditugaskan akan melakukan operasi pemulihan dan pembersihan secara ekstensif di daerah ini. Petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Kanarit usai serangan Israel pada Sabtu waktu setempat. Selain menghancurkan bangunan, 7 orang meninggal dunia akibat serangan. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم تشوف هون كلها احياء سكنيه عالم عايشه بحالها تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني صار في عندنا حصيله 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح وعم تشتغل البلديه والهيئات المعنيه على ازاله الانقاض وعلى ازاله كل العوائق الموجوده حتى نقدر نشوف اذا ما في حدا تحت الكان. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Warga kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Akibat perang, puluhan bangunan rusak, sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tire, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بتنضرب كتر خير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu.
Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Usai melancarkan serangan ke Lebanon Selatan, Israel dihantam drone peledak Hizbullah. Serangan Hizbullah ini merupakan serangan balasan atas upaya pencaplokan wilayah Lebanon oleh Israel. Drone peledak pejuang Hizbullah, pemirsa, seperti yang kita dengarkan, berhasil menembus langit Israel. Drone Hizbullah tersebut meledak di dekat permukiman pendudukan Israel. Ledakan besar membuat sejumlah warga Israel ketakutan dan panik. Pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan drone ke tank Israel di Lebanon Selatan. Serangan yang membuat tank Merkava milik Israel hancur. Serangan ini membuat pasukan militer Zionis Israel kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Sempat ditahan oleh Polda Metro Jaya, kedua tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, akhirnya diberi penangguhan penahanan. Tim kuasa hukum Roy dan Tifa sebelumnya sempat berkirim surat permohonan penangguhan penahanan untuk kedua kliennya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Rupanya surat permohonan tersebut diterima dan kedua tersangka diberikan penangguhan penahanan. Keputusan Kejari ini pun disambut baik dari kubu Roy dan Tifa. Meski demikian, kuasa hukum Roy menegaskan ada tanggung jawab yang mengikuti menyusul keputusan itu. Jadi sebelum pelimpahan kami mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dan diterima pada pukul 8.25 ya. Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Nah, pemeriksaan setelah beliau berdua masuk itu sudah selesai sesungguhnya pada pukul sebelum sholat zuhur dan makan siang. Ya kira-kira pukul 11. Dan kami harus menunggu, alhamdulillah walaupun agak lama sedikit, tetapi ya tidak menjenuhkan juga karena kami kemudian banyak sharing, banyak cerita dan lain sebagainya, diberikan makan yang baik juga, minum yang baik juga, dan akhirnya ya pada pukul ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Terpudojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifauzia Tiasuma, ya yang terus kami terus berjuang, ya kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rusama, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan, seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa, ya luar biasa. Ya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Ya, terima kasih.
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyebut adanya jaminan dari keluarga Roy dan Tifa serta pernyataan kedua tersangka yang berjanji akan kooperatif dan menjaga situasi kondusif menjadi alasan memberikan penangguhan penahanan. Berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku, dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Dari ruang penyidikan hingga meja pemeriksaan, kasus dugaan fitnah ijazah palsu terus jadi sorotan. Roy Suryo dan Dr. Tifa kini dapatkan penangguhan penahanan, tak lagi rasakan dinginnya malam di balik jeruji tahanan. Lantas akankah persidangan nanti menghadirkan jawaban atas berbagai pertanyaan? Kita bahas lebih dalam malam ini bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo dari TPUA, Azam Khan. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Azam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman audionya kurang keras. Kecil. Kurang keras? Oke, mungkin saya agak sedikit kencang sedikit ya saya menyapanya. Baik, Bang Azam, jadi apa yang disampaikan pihak pengacara kepada Kejari sehingga ada penangguhan penahanan ini? Apa yang disampaikan, Bang? Ya, kalau penangguhan penahanan itu kan memang proses yang wajar saja. Artinya proses yang tidak ada hal yang istimewa gitu ya. Jadi penangguhan penahanan itu kan memang diatur di KUHP gitu loh ya. Artinya ya jaminan-jaminan yang harus diberikan itu ya ada sebagai bahan penangguhan penahanan. Namun begini, dari awal itu sebenarnya kita tuh meragukan proses perkara ini berjalan. Pertama, barang itu kan nggak ada yang asli. Barang itu masih diproses yang tidak tahu kemana prosesnya. Terbukti, terakhir-terakhir ini ada putusan KIP yang diajukan Bonatua dan Bonjoi, itu putusannya akhirnya menganulir pasal 17, eksepsi pengecualian. Tapi pasal 18 ayat 2 itu lebih kental. Artinya setiap pejabat tinggi, jika rakyat berkehendak ingin mengetahui CV dan segala macam itu harus dibuktikan. Dan akhirnya putusan itu disuruh membuka, baik di UGM, di Surakarta KPU, KPU DKI, dan KPU Pusat. Ternyata pada saat yang di UGM, nggak ada UGM itu. Artinya ya saya nggak tahu kabur atau tidak, tapi intinya tidak memberikan. Tapi kalau yang KPU Surakarta, DKI, itu memberikan sampai pusat. Ternyata begitu kita cek, oh kok begini gitu loh ya. Ini berarti ada indikasi memaksakan orang ikut kompetisi wali kota, gubernur, apalagi presiden. Maka kami akan pertimbangkan KPU tersebut nanti, apakah kami akan melakukan upaya hukum dalam konteks laporan dan segala macam. Nah, kita pertimbangkan itu semua. Termasuk yang lucu, ternyata ada 3 laporan dari Lecumanan, Samuel gitu lah ya, terus Andi Kurniawan, itu di P19 oleh Kejaksaan itu sudah dikesampingkan, sudah tidak ada. Maka ini juga menjadi target secara proporsional, nanti akan kita pertimbangkan untuk membuat sebuah laporan. Karena dia sudah jelas memberikan keterangan yang nggak benar itu lah ya, dengan seolah-olah melaporkan Roy Suryo CS gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang sekian rangkaian. Tapi yang pertama kali saya ucapkan super istimewa adalah kebesaran Allah sendiri. Yang benar-benar Allah membantu sesuatu kebenaran itu memang mutlak ditunjukkan. Dan kejahatan nanti akan juga ditunjukkan sama Allah.
Maha besar Allah atas segalanya. Sementara itu, Bang, kalau penangguhan penahanan, kalau bisa audionya nih kok kecil banget ya? kecil banget ya. Teman-teman mungkin bisa agak dikerasin suara saya buat Bang Azam supaya bisa terdengar. Baik. Iya, ini sudah full ya. Oh, sudah full ini. Mungkin dari audio alat Bang Ade mungkin bisa dibesarkan handphone atau laptopnya. Dari situ mungkin. Iya, ini udah full ya. Full. Tapi sedikit-sedikit yang saya sampaikan terdengar lah ya, Bang Azam ya. Iya, terdengar. Baik. Begini Bang Azam, kalau penangguhan penahanan itu dianggap hal yang biasa-biasa saja, berarti ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa kemarin diputuskan Kejari sempat ditahan, apakah itu juga hal biasa atau itu yang luar biasa? Itulah yang saya sebut kesalahan fatal yang dilakukan oleh Polda. Jadi pada saat penangkapan itu kan tidak ada yang kita tanda tangani. Itu yang saya anggap melanggar KUHAP. Dari KUHAP yang lama, KUHAP 8 tahun 81, pasal 112 dan pasal 113, itu wajib ada pemanggilan. Ini yang lama ya. Pemanggilan itu 3 hari sebelum dia harus datang. Seperti hari Jumat kemarin, Selasa itu surat pemanggilan tersangka sudah ada. Dikuatkan juga oleh KUHAP yang baru. Nomor 20 tahun 2025 di pasal 100. Isinya juga sama, malah diminta penyidik ini, kalau yang KUHAP lama itu subjektif, kalau sekarang ini diminta yang baru ini harus objektif. Nah, ditambah kekuatan lagi dalam KUHAP pasal 97 bahwa benar harus dipanggil maksimal tuh 2 kali. Lah ini pemanggilan sama sekali nggak ada. Datang-datang, setengah diculik, keduanya ini tokoh, baik Tifa maupun Roy, dipaksa menandatangani. Nah ini yang menjadi masalah, gitu loh. Harusnya itu diperbaiki oleh pihak Polda atau semua jajaran kepolisian. Jangan asal, tanda kutip, indikasi ada tekanan, pesanan pokoknya. Nah ini yang berbahaya. Baik. Nah, jadi pasal-pasal KUHAP yang mengatur tersebut itu mutlak nggak boleh dimenangkan oleh Perkap atau Perpol, itu kan di bawahnya jauh. Jadi maksud saya biar profesional. Dia ini kan sudah beretikat baik. Kenapa? Kelimanya ini melakukan wajib lapor 6 bulan loh, 6 bulan loh. Wajib lapor tiap minggu. Lah apa beratnya? Maksud saya kalau pas lagi wajib lapor, masukin surat panggilan. Pak, Bu, 3 hari lagi datang ya, ini surat panggilannya. Kan gampang, cuman ngeprint doang kok, 1 jari. Baik, Bang Azam dan juga pemirsa. Kita simak dulu ya Bang Azam, ini ada informasi dari Sekjen Pradi Bersatu, Adi Darmawan mempertanyakan keputusan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Adi minta Jaksa Agung menjelaskan sendiri soal penangguhan penahanan Roy Tifa. Kita simak dulu berikut ini. Bapak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik. Seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Baik, kita lanjut ke dialog kita. Bang Azam, tadi dari Pradi Bersatu mengungkapkan bahwa Jaksa Agung harus jelaskan bila mana memang benar bahwa terjadi persetujuan ACC penangguhan penahanan dan memang itu yang terjadi. Perlukah hal itu, Bang Azam? Iya. Halo? Silakan, bagaimana Bang Azam? Ya, jadi gini.
sebenarnya bukan proses penangguhan penahanan. Perkara ini memang nggak bisa dipaksakan untuk naik, gitu ya. Kenapa saya katakan barang itu aslinya mana? Barang itu tidak pernah ditunjukkan aslinya. Yang ditunjukkan gelar perkara di Mabes nggak ada, yang di Polda ada, tapi nggak boleh disentuh, nggak boleh diraba, nggak boleh dipegang. Suruh lihat dengan mata, karena saya di 2 klaster ini kan ikut gitu loh ya, menghadiri gitu loh ya, melihat dan bertanya kepada Dirmom ya, Imanuddin gitu loh. Kok ada sih model sistem begini ini? Kenapa sih kok Anda ini nggak mau terbuka? Lo cuman mau begang, mau raba. Apa beratnya kalau cuman disuruh ini? Satu itu. Kedua, ini sudah terlampaui dalam P21. Anda bayangkan ini 400 hari loh ya. Dari laporan 30 April 2025. Ini sudah 14 bulan, 400 hari. Terus ditambah lagi, ditentukan tersangka itu sejak awal bulan 11. Dan sekarang ini sudah 7 bulan lebih, gitu loh ya. Nah, terus ditambah lagi dengan peraturan-peraturan baik itu di KUHP 138, gitu loh ya. Baik tahun 8881, gitu loh ya. Baik juga di KUHP 62 ayat 4 dan 5. Batas waktu itu cuma 14 hari. Nah, ini sudah 100 hari lebih, bahkan 4 bulan sudah. Berarti ini dipaksakan. Makanya dari awal saya bilang ini kasus nggak bisa dipaksakan. Saya nggak terlalu artinya merasa oh ya tidak bisa ditahan. Ini memang nggak bisa dipaksa kok. Tapi ya sudah, kita lihat nanti bagaimana, gitu loh ya. Baik, Bang Azam. Masa sih mantan ex-presiden kasusnya ini 14 bulan gak jalan-jalan sampai sekarang, baru cuman sekitar begini-begini, kan lucu. Biasanya kan cepat, ya karena barangnya itu juga diragukan. Dipaksakan. Apalagi tambahannya sekarang, 3 pelapor itu, baik Lecumanan, ini biar Mas Boy juga tahu, baik Samuel maupun Andi Kurniawan, itu sudah dikesampingkan sejak P19 oleh pihak kejaksaan. Berarti sudah tidak ada mutu lagi, zong sudah. Maka otomatis orang yang ketiganya ini justru bisa dikibarik, dilaporkan balik, gitulah. Sama kita, gitu loh ya. Nanti semua ini akan dipertimbangkan. Dia sudah tidak bisa masuk di area persidangan. Jadi firm khusus untuk 310, 311 itu adalah murni orang yang menjadi korban. Jadi dipahami dulu proses perkara ini, jangan artinya membangun narasi dan opini nggak jelas, pakai dasar gitu loh maksud saya. Baik Pak Azam, ini kita juga ada Zefrin Boy Kanu, Ketua Pradi Bersatu. Selamat malam, Bang Boy. Ya, selamat malam. Baik. Selamat malam, Bang. Ya, baik, malam, Bang Boy, sambil nanti menanggapi juga yang disampaikan Bang Azam, tapi pertanyaan saya tadi, Bang, proses penangguhan penahanan kan hal yang ya biasa saja disampaikan oleh Bang Azam begitu, Bang Boy. Tapi tadi saya simak dari Pradi Bersatu agak tinggi nih nadanya ketika konferensi pers. Apa yang terjadi, Bang Boy? Ya, kita kan ini Bang, kita ini agak kaget karena kita merasa bahwa proses penahanan itu sudah sesuai dengan KUHP yang sudah dilaksanakan oleh Polda Metro. Karena orang ini ya, Roy sama Tifa ini kan terus saja berkuar-kuar, ya kan, seolah-olah apa yang mereka katakan itu benar. Padahal kan kita mesti buktikan di pengadilan dulu apakah benar apa enggak. Terus berkuar framing setiap hari, setiap jam di berbagai stasiun televisi, mengakibatkan orang-orang jadi terpecah lah, polarisasi kita terjadi di masyarakat Indonesia. Sehingga kita merasa bahwa kalau yang penahanan itu jalan terbaik supaya mereka tidak berkuar-kuar dulu, tidak cuap-cuap dulu. Kalau mau cuap-cuap berkuar nanti di persidangan, itu kan lebih tepat sebetulnya, lebih elegan, lebih prosedural daripada ngomong-ngomong yang nggak jelas, hanya membela diri, mencari kesempatan supaya mencari simpati masyarakat Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia itu sudah pandai, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, jadi nggak usah terlalu memframing hal-hal yang belum jelas. Apalagi dia tidak bisa buktikan mana barang palsunya mana. Sampai saat ini tidak ada barang buktinya yang bisa ditunjukkan oleh Roy CS. Mana saya tanya sama Bang Azam, mana buktinya yang ada katakan bahwa palsu 99,9% itu di mana? Dan tidak pernah ditunjukkan. Yang ditunjukkan adalah fotokopi di hasil scanning daripada
orang PSI itu. Itulah yang dipakai oleh Suryo, ya kan, untuk memframing bahwa ini ijazah palsu. Apa yang palsu? Nggak bisa dibuktikan secara hukum mana palsunya. Itu persoalannya. Jadi penahanan yang dilakukan itu adalah kita merasa bahwa kalau dengan penahanan berarti untuk sementara mereka berhenti cuap-cuap dulu lah. Itu yang kita maksudkan supaya kita sayang kenapa ditangguhkan penahanannya. Begitu, Bang. Part bagian mana Bang Roy yang mengusik Bang Roy dan teman-teman Pradi Bersatu cuap-cuap dan juga ocehan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sehingga dianggap terlalu berlebihan? Di bagian mana, part apa saja yang disampaikan? Iya, kan abang bisa ikuti saja di podcast, di Rakyat Bersuara, di Head to Head, di mana lagi tuh, Bola Liar, macam-macam tuh. Itu kan mereka selalu ngomong bahwa memframing bahwa ijazah palsu dengan strategi, dengan teknik menyebarluaskan berita-berita yang tidak benar, kan itu kan belum ada kebenarannya. Apakah benar itu barang palsu? Saya tanya sekarang, di mana kepalsuannya? Kan harus dibuktikan di persidangan. Yang harus dibuktikan adalah di persidangan, bukan cuap-cuap di media sosial, bukan di televisi. Itu maksud kami, Bang. Kalau jadi begitu, dengan adanya penahanan ini supaya mereka berhenti dulu cuap-cuap itu. Nanti mau cuap-cuap di pengadilan, di persidangan. Ada proses persidangan lebih tepat. Saat kita proses penangkapan kemarin, ketika ditahan kemarin Roy Suryo dan Dr. Tifa tersebut, prosesnya sudah benar, Bang Boy, menurut Bang Boy? Itu sudah benar, kan itu kan kewenangan dari Polda, kewenangan dari penyidik untuk menjemput ya. Dia menjemput untuk urusan dia. Maksudnya dia memastikan bahwa Roy dan Tifa ini tidak kemana-mana, barangnya dari sini, barang bukti sudah disita, kemudian orangnya juga harus disimpan, istilahnya ditetapkan atau disiapkan supaya ketika penyerahan tahap 2-nya orangnya sudah ada di situ. Itu kan tujuannya bagus. Supaya semuanya dirapi, semuanya jadi baik. Itu kan tujuannya bagus. Itu kewenangan penyidik, tidak ada melanggar kuhap di situ. Kuhap yang mana yang dilanggar? Nggak ada situ. Jadi kalau Bang Hasan bilang itu melanggar kuhap, pasal berapa yang dilanggar? Tidak ada, itu kan kewenangan dia. Kapan saja dia mau jemput tersangka, itu hak kewenangannya dia. Tidak bisa ditahan-tahan. Siapapun tidak bisa menahan. Kalau penyidik mau melakukan tangkap atau penahanan, itu haknya penyidik dan setiap saat kapan saja itu kewenangan dia. Baik. Gitu, Bang. Bang Azam, hak penyidik, Bang, dan salah satu ditahan tuh supaya nggak cuap-cuap karena cuap-cuap mulu nih, padahal kan belum disidang. Gimana, Bang Azam? Bung Boy ini nggak ngerti apa-apa, bicara itu nggak pakai dasar. Coba tanggapi dulu. Anda kan ketua Pradi Bersatu katanya. 3 orang dari Pradi Bersatu itu, Lecumanan, Samuel, Andi Kurniawan melaporkan itu udah dikesampingkan. Harusnya Anda berjuang dong. Bisa bagaimana caranya bisa melanjutkan proses laporan tersebut. Coba apa itu nggak malu? Satu itu. Kedua, Anda ini nggak ngerti juga. Sampai detik ini saya kasih tahu surat penahanan itu tidak ada. Anda tanya ke Polda, Anda tanya ke Kejaksaan, sekarang kan sudah wilayah Kejaksaan. Yang ada penangkapan dan tidak ditandatangani, makanya belajar dulu. Jadi jangan bicara Bung Boy yang seolah-olah Anda yang paling tahu. Anak buah Anda sudah dikesampingkan kok, bagaimana? Apa nggak malu itu? Laporan Anda aja 3-3-nya itu sudah dikesampingkan, nggak dipakai itu sama Kejaksaan. Karena apa? Nggak benar laporannya. Berarti apa? Nggak mengerti hukum. Nah ini masalahnya gitu loh. Kalau Anda bertanya KUHAP, sudah saya jelaskan tadi runtun. Coba Anda juga belajar penjelasan tentang KUHAP. Bagaimana isi KUHAP itu jabarkan. Supaya publik tahu. Jangan usah menjustifikasi. Seolah-olah si Roy, si Tifa berkuar-kuar. Berkuar-kuar itu konteksnya adalah keilmiahan. Jawab dengan ilmiah gitu loh. Nah, saya kira Kejaksaan ini institusi besar yang nggak karu-karuan gedenya, Mas Boy, Bung Boy, ya, bukan seperti Pradi Bersatu. Dia mengeluarkan itu karena pertimbangannya memang ini rapuh, gitu loh ya. Kalau ini tidak rapuh, pasti dilanjutkan penahanannya itu, walaupun ada penangguhan. Dan ingat, yang melaporkan itu presiden. Bukan sembarangan. Kalau yang melaporkan itu presiden, mana mungkin jajaran di bawahnya itu masa lalunya itu mau main-main. Ya karena dianggap rapuh,
dianggap kurang memenuhi syarat, maka oke, diterima soal penangguhan penahanan dengan jaminan dikeluarkan. Nah, kalau yang di kepolisian itu penangkapan itu tidak ada tanda tangan, Anda tanya itu, Anda cek kebenaran itu, bukan sekedar ngomong gitu loh ya. Dan penahanan suratnya itu coba cek, ada nggak tanda tangan, ada nggak itu. Nah, itu yang penting supaya mengerti publik. Baik, 2 poin tadi saya tangkap Bang Boy dari Bang Azam. Yang pertama, Lecumanan Andi Kurniawan laporannya dikesampingkan oleh pihak kejaksaan. Yang kedua, surat penahanan tidak ada tanda tanganannya. Silakan, Bang Boy. Kalau soal laporan Lecumanan itu kan kalau dikesampingkan kan kita belum sampai saat ini kan kita belum tahu. Itu kan kata Anda dikesampingkan. Kita kan belum pada laporan resmi. Tanyakan ke kejaksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal penahanan itu kan hak tersangka untuk tidak menandatangani atau tanda tangan itu haknya tersangka. Kalau dia nggak mau tanda tangan ya nggak masalah. Yang penting proses hukum jalan terus. Kewenangan dilakukan oleh polisi. Polisi sudah melakukan yang terbaik kok. Kok ada dia tidak mau tanda tangani, itu haknya dia sebagai tersangka. Tapi hak penyidik dia melakukan tugasnya. Coba bicara dasar di KUHAP coba. KUHAP di mana yang Anda tahu coba? Buka sekarang. Anda bisa ngerti nggak bagaimana KUHAP? Jadi jangan cuma menyampaikan narasi dan opini. Coba buka dasarnya. Saya sudah paham. Anda sudah menjelaskan tadi, saya sudah mendengar. Anda menjelaskan sudah benar. Tapi yang saya maksud di sini adalah kewenangan penyidik itu dia melakukan penjemputan atau penangkapan terhadap tersangka itu, kewenangan dia kapan saja dia bisa lakukan. Itu yang saya maksud. Kalau ada dasar, saya paham tadi. Saya paham melampaui dasar itu bukan kewenangan, Bung. Ada aturannya. Yang aturannya itu harus dikirimi surat. Surat itu 3 hari itu yang atur KUHAP lama, KUHAP baru, dan penjelasannya sangat konkret. Kalau itu tidak dilakukan, berarti kan loncat. Kalau loncat ya berarti cacat administrasi. Iya, kalau cacat administrasi nanti Anda challenge saya di sana. Saya lawyer. Gimana, Bang Boy? Silakan Bang Boy. Iya, jadi kalau Anda bilang itu cacat administratif, nanti ada challenge saja. Ada protes dan kritik di sana, nanti di persidangan sana, jangan di sini. Nanti itu kan semua di proses persidangan, tunggu di persidangan aja ada materi, Bos. Ya. Begitu caranya. Kan Anda tidak bisa tidak melakukan pra peradilan, berarti tunggu di persidangan. Anda bongkar semuanya di sana. Kita berharap proses sidang ini berjalan. Ngapain Anda harus dukung-dukung pra peradilan? Aneh-aneh aja lah Anda ini. Enggak, saya maksud begini. Yang saya maksud itu kan Anda tidak praktik, kan Anda sudah tidak praktik lagi. Saya tunggu di persidangan aja. Yang dikesampingkan, urus itu anak buah ente yang melaporkan, kok kenapa dikesampingkan? Marahi itu jaksa. Kalau perlu Anda yang sekarang melakukan pra peradilan. Gitu loh. Kok kenapa anak buah Anda tiga-tiganya itu? Kan ini kan berita dari Anda, ya kan? Dianggap laporan itu. Kenapa? Nah itu pelajari secara hukum. Pak Nazam, kita kan baru terima berita dari Anda, belum berita resmi dari kejaksaan. Iya kan sudah. Tunggu dulu dari kejaksaan, baru kita ambil langkah hukumnya. Bukan kita dengar dari Anda lalu kita ambil langkah. Termasuk kita juga akan mengambil langkah hukum nanti, Bos. Iya, jadi kita tunggu sama-sama tunggu. Kita ambil langkah hukum juga, Bang Azam. Jadi Anda tunggu di persidangan, kita juga tunggu persidangan, sama-sama tunggu persidangan aja. Begitu. Bang Boy. Iya, kalau persidangan itu kan materinya beda, Bos. Gimana? Baik, Bang Boy. Yang saya tanyakan itu laporan anak buah ente. Oke. Untuk part yang itu mungkin nanti ya Bang Azam ya. Soal laporan itu nanti ya Bang Azam. Kita fokus ke yang penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa juga ya. Karena saya penasaran Bang Boy. Bang Boy, ketika ada Roy Suryo, Dr. Tifa ini menyampaikan pendapatnya melalui podcast, melalui ya tadi disampaikan Rakyat Bersuara dan acara lainnya begitu tentang persoalan ijazah ini gitu. Apakah artinya Anda melarang sama sekali mereka berbicara soal ijazah ini karena dianggap cuap-cuap sehingga itu harus ditahan, atau mereka punya hak sebenarnya untuk mengatakan hal ini terlebih dahulu, Bang Boy? Batasnya di mana sih, Bang Boy? Mereka tuh mengatakan mereka seorang peneliti, ya kan? Peneliti itu punya etika. Ketika dia melakukan penelitian itu ada etika yang dia jaga. Kalau hasil penelitiannya dia sudah seperluaskan, artinya dia mesti bertanggung jawab secara hukum. Nah, pertanyaan hukumnya di mana? Pertanyaan hukumnya kita menduga bahwa dia tuh mencemarkan nama baik orang, menghasut, ya kan? Mencemarkan dan mencoba untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia supaya percaya kepada penelitiannya dia. Penelitiannya dia itu kan, kalau dia seorang peneliti yang baik, dia tahu etikanya. Etikanya di mana? Etikanya dia harus
betul-betul menyampaikan dengan pertanggungjawaban hukum. Kalau dia sudah sampaikan ke masyarakat luas, itu artinya dia harus siap dengan segala konsekuensi hukumnya. Itu loh Bang. Kalau dia bicara tidak ada dasarnya apa penelitiannya itu? Mesti penelitian abal-abal itu. Bukan penelitian belum bisa dibuktikan secara hukum. Nanti di persidangan baru kita bisa buktikan apakah dia penelitian abal-abal atau tidak, apakah ijazah itu palsu atau bukan. Jadi jangan bercuap-cuap yang nggak benar. Begitu loh. Kita sama-sama akan ikuti persidangan. Saya jawab itu. Silakan, Bang Azam. Bagaimana, Bang? Gini loh, Bung Boy, kepentingan Anda dalam legal standing sama Pak Jokowi itu apa sih? Anda bukan penasihat hukumnya loh. Anda bukan siapa-siapa. Anda tidak memiliki legal standing. 108 Anda berbicara soal itu, justru yang tidak etika itu Anda. Maaf Bang Azam. Bang Azam, saya minta. Anda punya legal standing. Ini baik. Kan urusannya dengan Pak Jokowi. Bang Azam, Anda dijawab. kan sudah anak buahnya tiga-tiganya itu dikeluarkan. Anda perjuangkan dong bagaimana itu bisa berhasil melakukan proses laporan. Lah Anda sendiri jangan bicara etika, Anda sendiri nggak punya legal standing. Nah, Anda kita di situ ya Bang Azam. Coba Bang Boy, legal standingnya apa Bang Boy? Silakan Bang Boy. Dasar laporan kita itu pasal 108 KUHP yang lama, yang menyatakan bahwa setiap orang, siapapun yang mengetahui ada dugaan perbuatan pidana, dia boleh laporkan. Jadi 108 itu legal standing kami itu melaporkan. Jadi saya bilang tidak ada legal standingnya. 108 KUHP itu. Kenapa kejaksaan menyampingkan? Soal kesampingkan kita belum sampai sana, kita belum tahu secara resmi. Itu kan Anda yang beritakan kan, bukan kejaksaan. Kejaksaan harus tahu secara resmi dong bahwa telah dikesampingkan. Sampai saat ini kami belum terima. Ya, kami sampai ini kami belum terima Bang ya. Jadi jangan bilang kesampingkan. Ya. Bung Boy, ini perkara pencemaran nama baik dan fitnah. Yang bisa melakukan itu adalah delik absolut yang orang langsung menjadi korban. Pahami dulu secara hukum. Iya, itu delik aduan namanya Bang Asam. Ini kan delik biasa yang kita laporkan. Andi Kurniawan Samuel melaporkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dikesampingkan. Kalau Anda tidak percaya, datangin ke Kejari, Kejati, Kejaksaan Agung. Kenapa dikesampingkan? Lawan. Ya, karena kita belum terima Bang Azam. Karena kan kita belum dapat pemberitahuan resmi. Kita mau pendapat pemberitahuan resmi bahwa itu telah dikesampingkan. Baru kita akan ambil langkah hukumnya, Bang. Dari Anda. Bos, datangi. Makanya mudah-mudahan tidak dikesampingkan. Mudah-mudahan tidak dikesampingkan. Nah, untuk memastikan tidak dikesampingkan atau dikesampingkan, datengin, brother. Tanyain kenapa, apa masalahnya. Nanti kita akan cek, Bang. Bang Asam, kita akan cek ketika kabar ya, Bang Asam ya. Kita akan cek ya. Baik. Satu lagi mungkin. Akhirnya jadi malu, Bos. Baik Bang Azam. Mungkin satu lagi Bang Boy yang saya juga penasaran, delik aduan tentang pencemaran nama baik dan delik biasa. Mungkin bagaimana menurut Bang Boy sehingga saya harus bisa melaporkan itu? Delik aduan orang yang betul-betul yang jadi korban itulah yang harus melaporkan. Seperti sekarang Pak Jokowi melaporkan 310, 311, ya kan? Tapi kalau delik biasa itu artinya dasar kita 108 KUHP yang katakan bahwa setiap orang yang mengetahui ada perbuatan pidana atau dugaan perbuatan pidana dilakukan oleh seorang, kita boleh melaporkan. Makanya kita dasar 108 KUHP itu kita melaporkan bahwa ada perbuatan apa menghasut, apa nama cuap-cuap, ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal dia sendiri tidak bisa buktikan kepalsuannya di mana. Yang diambil itu, contoh yang diambil itu fotokopi scan, Bang, bukan barang analog. Sebentar Bang Azam, silakan Bang Boy. Barang itu pasti. Bang, ijazah Pak Jokowi tidak pernah dia lihat lalu dia buktikan itu palsu. Itu dapat dari mana? Nah, itu barang aja dia baru lihat tanggal 15 Desember 2025. Sebelumnya dia sudah palsu. Kan nggak benar nih orang nih. Oke. Bang Azam silakan. Ya, Anda sekarang coba urus itu Sylvester itu. Anda urus itu juga Rasman itu. Kan itu kelompok termul itu. Kenapa mereka tidak ditahan sudah ingkrah? Lah ini nggak ada apa-apa kok. Orang proses ini proses yang sebenarnya proses obscure label. Kabur, dipaksakan. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak usah ngomong soal Sylvester, soal si Rasman Sutin. Itu bukan urusan abang, Bang. Akhirnya menangguhkan proses Bang Asam ini fokus saja pada
Udah yang pada penting Roy Anda dan urus Tifa. aja deh laporan itu, kenapa dikesampingin deh. Baik. Bang Itu aja Azam, deh yang paling penting deh. Daripada ruwet-ruwet Bang Azam ente berbicara fokus juga. pada Roy dan Baik. Tifa. Gak usah kemana-mana. Urusan Sylvester, urusan Rasa Mansur itu urusan lain, Bang. Ente lah, ente Abang sebagai nggak ada ketua umum nggak ada katanya keterkaitan Pradi dengan itu. Ngapain abang sibuk-sibuk itu? Ini sih. Abang Oke. Pradi kok melaporkan abang yang Pradi sewot nggak punya urusan nafas, Sylvester nggak punya sama insan. masa abang Kok saya heran melaporkan? abang Itu kan sewot juga sama mati. si Sylvester sama Kacau juga. Sylvester Baik. sama si Rasman. Lebih Jangan-jangan abang dalam lagi deh belajar, Bos. Baik Bang Boy. Abang. Bang Azam, terima kasih banyak ya. Nanti Bang Boy ketika Baik, terima laporannya kasih. misalnya sudah ada hasil dari kejaksaan, misalnya entah diterima atau dikesampingkan, bisa dialog lagi kita ya Bang Boy ya. Bang Azam ya, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Polda Jabar sudah kantongi identitas pelaku penyekapan wanita selama 3 tahun dan tengah dilakukan pengejaran. Kuasa hukum Hotman 911 mendatangi rumah korban penyekapan dan penganiayaan di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Kedatangan tim ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Tim advokat dari Hotman 911 mendatangi kediaman keluarga YT, korban penculikan dan penyekapan oleh kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim untuk bertemu dengan keluarga korban untuk memastikan pendampingan hukum. Hingga saat ini korban yang mendapat perlakuan penyekapan serta penyiksaan selama kurang lebih 3 tahun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ya, menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum dari Bang Hotman Paris sendiri di Hotman 911. Sementara melalui panggilan video, adik korban menyampaikan terima kasih kepada Hotman Paris karena bantuan dan kepeduliannya dalam kasus tersebut. Adik korban juga sempat bercerita mengenai kakaknya hingga meneteskan air mata. Yang pertama teteh diucapin banyak minta maaf teteh. Jadi udah ininya mah aduh gitu teteh nyesal gitu. Sama ini teh kan ngikutin mungkin ngikutin kata-kata orang tua gitu. Hingga kini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya, kasus ini membuat miris sekaligus membuat kita benar-benar prihatin ya. Merinding mendengarnya ya. Kasus penyekapan seorang gadis muda di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung selama 3 tahun bahkan mengalami penyiksaan berat. Sementara itu anggota DPR RI Atalia Praratia mengunjungi korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Anggota DPR RI Atalia Praratia mengunjungi seorang gadis korban kasus penyekapan selama 3 tahun oleh kekasihnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tak hanya itu, mantan istri Ridwan Kamil itu juga memajang wajah kekasih korban di media sosialnya dan meminta masyarakat membantu polisi menemukan terduga pelaku agar segera diproses hukum dan mendapat hukuman seberat-beratnya. Sementara itu, akibat kondisi yang sangat memprihatinkan, korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Korban dirawat di ruang isolasi dengan pengawasan ketat tim medis. Ya, Atalia Praratia, anggota Komisi 8 DPR RI menceritakan pengalamannya saat menjenguk korban di rumah sakit. Dirinya menegaskan pelaku harusnya dihukum seberat-beratnya. Jadi saya sudah menanyakan kepada pihak keluarga dan saya kira pihak keluarga angkat tangan karena biaya tentu akan sangat besar gitu, karena dari yang saya lihat kondisinya kemarin operasi-operasi sudah dilakukan tapi hanya bisa bertahap karena ini minor sekali ya. Jadi dari mulai kepalanya bernanah, ada belatungnya, kemudian matanya buta, kemudian mulutnya digunting dan badannya penuh dengan bekas sudutan rokok, kemudian ada bekas bacokan dan lain sebagainya. Itu tentu prosesnya sangat panjang. Dan saya juga agak sedikit menahan diri untuk banyak bertanya begitu, meskipun beliau nampaknya mengenal saya begitu. Jadi beliau ingin banyak menyampaikan sesuatu, tapi pada akhirnya beliau hanya mengatakan, "Ibu, saya ingin bisa melihat lagi," begitu. Nah, tapi tadi yang saya lihat secara langsung, ini tampaknya proses penyembuhan tidak akan sebentar begitu. Karena ketika dilakukan satu operasi, maka operasi lain tentu akan menunggu. Jadi ini
akan sangat panjang sekali. Nah, saya memohon bantuan kepada semua pihak, khususnya terima kasih banyak kepada RSHS yang sudah mendampingi dengan luar biasa ya, termasuk juga secara psikis begitu. Karena saya melihat kondisi yang paling harus disembuhkan pertama kali adalah terkait dengan psikisnya. Bayangkan 3 tahun dia berada di dalam cengkeraman predator yang dia tidak mampu untuk keluar dari sana begitu. Tapi kemudian pada akhirnya dia keluar, ini pasti dia mengalami situasi yang sangat berat. Oleh karenanya mudah-mudahan juga pendampingan dari pihak psikolog begitu atau mungkin juga psikiater kalau bila itu diperlukan, saya kira ini yang paling penting adalah untuk menyembuhkan bagaimana luka batinnya dulu gitu. Juga mendengar dari Pak Hotman Paris dan lain sebagainya juga punya keinginan untuk membantu. Saya kira terima kasih banyak karena ini warga kami ya yang tentu harus dibantu begitu. Tapi yang paling penting tentu yang kami inginkan adalah hukuman yang seberat-beratnya. Luka ini saya tidak yakin bisa hilang 100%. Dan ini harus menjadi contoh bagi semua pihak begitu. Tidak boleh lagi kita membiarkan ada anggota keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita yang mengalami hal seperti ini. Semua harus punya kepekaan sosial yang sama begitu. Ya, pemirsa, merespon hal tersebut ada 2 hal ya. Kita berharap agar pelaku bisa segera tertangkap. Yang kedua, semoga saja peristiwa serupa tidak lagi terulang. Dan atas respon ini, warga menyebarkan foto pelaku yang hingga saat ini belum tertangkap di media sosial. Kami juga akan coba tampilkan di layar kaca Anda, pemirsa. Ini dia, namanya Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan berat wanita di Bandung. Menculik, menyekap korban selama 3 tahun. Pelaku menyiksa korban hingga mengalami luka berat yang dijelaskan Ibu Atalia tadi, sangat miris sekali pemirsa. Kemudian yang ketiga, korban disiksa, mengalami kebutaan, mengalami luka berat, bahkan kami dengar mulutnya sangat terluka parah, sudah tidak bisa berjalan, kepalanya mengalami luka yang sangat parah, dan pelakunya adalah ini dia pemirsa. Mengapa ada manusia sekeji itu? Ini juga yang diduga foto pelaku dan tersebar di media sosial. Warga ramai-ramai menyebarkan foto ini sehingga harapannya adalah supaya pelaku bisa segera tertangkap. Kami mendengar juga pemirsa, penjaga kos mendapatkan pesan chat ancaman yang diduga juga dikirimkan oleh pelaku ini. Ya, siapapun Anda yang mungkin menyaksikan acara ini, segeralah menyerahkan diri. Dan kita bersama mungkin bisa membantu polisi agar pelaku bisa segera tertangkap. Kok bisa ya setega itu begitu? Dan seberapa parahnya penyiksaan yang dilakukan pelaku, kami hadirkan kondisi terkini pelaku yang masih dirawat di rumah sakit untuk Anda. Ya, ini dia pemirsa. Terluka parah, korban masih dirawat di rumah sakit. Ya, kami terpaksa memblur wajah korban ya. Ini adalah wajahnya ketika dirawat dalam kondisi yang sangat kritis pemirsa. Korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Mata, hidung, mulut, telinga, kepala. Seperti inilah kondisi ya sangat menyesakkan perasaan setiap orang yang menyaksikannya ya. Ya, entah manusia seperti apa yang tega melakukan perbuatan sekeji ini. Dan diduga ini awalnya entah apakah terkait dengan hubungan asmara atau seperti apa ya. Kita masih menunggu lengkapnya dari pihak kepolisian. 3 tahun mengalami penyiksaan. Baik, semoga saja pelaku segera tertangkap dan peristiwa serupa tidak lagi terjadi ke depan ya pemirsa. Kita ke informasi lainnya, viral seorang perwira tinggi TNI AD membawa ajudan saat ikut ajang Jogja Marathon 2026. Ajudan tersebut ditahan oleh pihak panitia tidak boleh ikut lari. Ya pemirsa, viral ajudan tanpa BIB atau nomor peserta lari di Jogja Marathon tidak boleh ikut lari. Beginilah momen yang terjadi saat panitia menahan seorang peserta tak mengenakan BIB nomor peserta lari. Namun seorang peserta yang merupakan perwira tinggi TNI AD tidak terima
dan meminta ajudannya diperbolehkan ikut lari. Tapi panitia tetap bersikukuh mengikuti aturan dan melarang peserta tersebut ikut lari. Supaya informasi ini imbang ya, kami hadirkan berikutnya adalah ada penjelasan dari ajudan dan pihak panitia penyelenggara. Jadi perwira tinggi TNI tersebut merupakan Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono yang menjabat dan Rem 072 Pamungkas. Dijelaskan mereka mendapat BIB semua sebenarnya. Jadi nomor identitas peserta yang wajib ditempelkan di badan ini dipakai keduanya, baik dari salah satu perwira TNI tersebut maupun dari ajudannya ini. Namun nomor BIB sang ajudan ini terjatuh di tengah jalur ketika perlombaan berlangsung, sehingga sempat berlari dan ditahan oleh pihak panitia. Atas insiden ini sang ajudan minta maaf. Saya menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan tulus, saya memohon maaf kepada penyelenggara, seluruh petugas, dan relawan, serta para peserta yang terdampak oleh kejadian ini. Saya bertanggung jawab penuh atas kekeliruan tersebut dan menjadikannya sebagai pembelajaran ke depan. Terima kasih atas kritik dan masukan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di hari ulang tahun Jakarta hari ini. Tidak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Perayaan hari ulang tahun Jakarta dimanfaatkan warga mengunjungi Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara hingga konser musik. Ya, kita lihat yuk pemirsa suasana terkini di Jakarta Fair. Ada salam pulungan di J-Expo Kemayoran. Selamat malam, salam bagaimana keseruan PRJ malam hari ini, salam. Halo Yudi dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang berlangsung di J-Expo Kemayoran Jakarta. Ini memang sudah tampak ya, adanya ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Bisa dilihat juga nih di belakang saya, ini tampak keramaian dari masyarakat yang datang ini tidak hanya dari Jabodetabek saja, tapi juga dari luar Pulau Jawa pun jadi juga turut meramaikan dari event tahunan yang berlangsung 1 tahun sekali di J-Expo Kemayoran Jakarta. Memang kalau kita lihat juga ya, di sini tepat sekali di momen libur anak sekolah, ditambah juga pada hari ini menjadi hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499, di mana ini banyak sekali ya aneka wahana permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa. Ini juga turut disediakan di berbagai tenan yang ada di J-Expo Kemayoran Jakarta. Bahkan ini tidak hanya diramaikan oleh anak-anak saja, tapi juga orang dewasa pun ini juga turut bisa berbelanja mulai dari beragam pilihan produk ya, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kemudian juga ada produk kecantikan, ataupun juga produk-produk lainnya yang relate dengan kebutuhan orang dewasa tentunya. Dan memang ini salah satu tenan yang salah satunya yang juga cukup ramai ya, ada tempat untuk melindungi kepala tentunya ketika berkendara bermotor. Ini ada helm yang tentunya ini mulai dari harga yang cukup terjangkau sampai yang harga termahal. Ini ada di J-Expo Kemayoran Jakarta, dan memang antusiasme dari masyarakat ini memang cukup sangat tinggi sekali ya. Padahal ini memang masih hari Senin, apalagi jika nantinya di waktu weekend ini tentunya akan jauh lebih ramai lagi ya Yudi dan juga pemirsa.
Dan memang di sini tidak hanya dari kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan pribadi saja, tapi juga ada banyak sekali wahana permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak di sini. Kita akan coba bertanya di sini bersama dengan salah satu pengunjung. Halo, selamat malam Kak, dengan kakak siapa namanya Kak? Emma. Kak siapa Kak? Emma. Kak Emma, ini datang dari mana terus sama siapa aja ke sini Kak? Sama suami, sama teman suami. Sama suami sama teman-teman berarti ya Kak ya. Oke, Kak, ini alasannya kenapa nih lebih milih berlibur di PRJ di Jakarta Fair Kemayoran dibanding ke tempat lainnya nih, alasannya kenapa nih? Karena lebih menarik di setiap tahunnya aja sih. Kayak kalau nggak ke PRJ tuh kayak nggak enak kayak setahun sekali. Ini berarti emang udah tiap tahun rutin datang ke sini ya Kak ya? Iya betul. Oke, kesannya gimana nih Kak untuk di tahun ini, apalagi hari ini Kakak datang ke Jakarta Fair Kemayoran, kesannya melihatnya seperti apa nih, antusiasmenya? Iya, nggak pernah sepi ya. Jadi emang benar-benar sini tuh banyak banget diskonnya, atau enak bisa melihat langsung apa yang kita mau, yang kita cari gitu. Ini di sini udah belanja apa aja Kak nih? Tadi habis beli sepeda listrik sih. Alasannya kenapa nih Kak lebih milih belanja sepeda listrik kan di Jakarta Fair Kemayoran dibanding di retail atau di tokonya langsung nih, alasannya kenapa? Kesempatan aja sih, mumpung ada sekalian. Kalau dari wahana permainannya ini apa aja Kak yang udah dimainin di sini nih, games-gamesnya nih? Belum kemana-mana. Oke, harapannya gimana sih Kak melihatnya dari antusiasme warga yang datang berbondong-bondong ini ke Jakarta Fair Kemayoran? Ini harapannya ke depannya inginnya seperti apa nih Kak? Harapannya ya semakin tahun semakin rame aja. Jangan nggak pernah buka PRJ karena emang untuk edisi liburan dan masuk sekolah juga kan. Jadi banyak yang bisa dicari di Jakarta Fair. Oke, siap. Terima kasih Kak Emma informasinya. Itu dia pemirsa Yudi dan juga pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu pengunjung ya, yang memang datang ke sini. Ini tidak hanya meramaikan dari antusiasme gelaran event Jakarta Fair Kemayoran yang digelar setiap tahun sekali. Dan memang kalau kita lihat juga ya di arah sebelah kanan kami ini sudah ada kereta warawiri yang memang ini berkeliling dari kota yang ada di JXPO Kemayoran Jakarta ini, dan memang untuk harganya pun ini juga cukup terjangkau. Dengan kalau tidak salah ini memang harganya kurang lebih sekitar Rp15.000. Ini para pengunjung ini bisa berkeliling mengitari dari sejumlah spot yang ada di Jakarta Fair Kemayoran. Ini bisa mengelilingi tiap-tiap sudutnya begitu, dan memang ini tidak hanya diramaikan oleh kalangan orang dewasa saja, tapi juga anak-anak yang tadi kami juga sudah sampaikan ini juga turut diramaikan ya, karena memang di sini ada banyak sekali game atau permainan yang ada di setiap tenan yang tentunya ini bisa memanjakan mata tentunya. Dan memang kalau kita lihat juga ya, di sini ada salah satu tenan mie instan yang porsinya ini banyak banget nih kalau kita lihat ya. Mas, ini kalau boleh tahu porsinya semana ini Mas? Bisa ditunjukkan nggak Mas ke kamera Mas? Tetap ada sampai penuh biasanya, sampai benar-benar penuh. Mana tuh Mas penuhnya tuh? Nah, Yudi, ini bisa kita lihat juga ya. Ini untuk satu porsi dari mie instan ini cukup melimpah nih, dan juga menggugah selera tentunya ya, karena memang ini menjadi salah satu tenan yang cukup ramai juga didatangi oleh para pengunjung yang datang dari berbagai kalangan tentunya. Dan memang ini tidak hanya dari kuliner saja, tapi juga ada banyak sekali tenan-tenan yang bisa diramaikan. Salah satunya adalah dari booth otomotif yang ada di JXPO Kemayoran Jakarta di tenan Sindonius yang ada di Hall D2 di nomor 57. Yudi. Baik, terima kasih banyak. Salam seru sekali ya dari PRJ JXPO Kemayoran. Selamat bertugas kembali. Salam.